pemerintah mengiyakan akan merevisi Undang-Undang ITE ini, dan kemudian memang masuk di dalam prolegnas di DPR 2015 ini. Cuma memang sekali lagi sayangnya hingga saat ini tidak ada pergerakan sama sekali mengenai revisi rencana revisi yang dilakukan oleh pemerintah. Selama ini yang kita dapatkan kabarnya dari pemerintah adalah bahwasanya Undang-Undang ITE akan direvisi dengan beberapa perubahan. Yang pertama adalah akan mengurangi ancaman sanksi pidana dari 6 tahun menjadi 4 tahun, yakni hanya diturunkan 2 tahun pidananya di pasal 45 Undang-Undang ITE itu. Dan kemudian juga menghapus pasal yang sudah pernah di judicial review, yakni penyadapan, karena sebelumnya itu pasal di Undang-Undang ITE itu juga mengatur tentang memberikan kewenangan pemerintah untuk mengatur tata cara penyadapan, dan kemudian itu di judicial review dan itu kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi praktis esensinya hanya menurunkan ancaman pidana dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Di kalangan para netizen yang fokus pada kebebasan berekspresi melalui internet memiliki usulan kepada Kominfo bahwasanya tidak cukup hanya mengurangi ancaman dari 6 tahun menjadi 4 tahun, tetapi kita meminta agar Kominfo ataupun pemerintah ini mencabut semua duplikasi tindak pidana yang sudah diatur di dalam KUHP, tidak perlu lagi diatur di dalam Undang-Undang ITE. Kayak misalnya seperti penghinaan, pencemaran nama baik itu sudah diatur dan sudah lebih bagus pengaturannya di dalam KUHP dan tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam Undang-Undang ITE. Karena apa? Karena ini kan akan menimbulkan yang namanya duplikasi-duplikasi dan juga malah menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain dihapuskan semua duplikasi tindak pidana yang ada di dalam Undang-Undang ITE itu yang sudah diatur dalam KUHP, adalah mengembalikan kembali Undang-Undang ITE ini seperti awal. Ini kan Undang-Undang ITE ini bertujuan untuk mengatur permasalahan e-commerce, tidak mengatur berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik dan sebagainya itu. Nah, kalau memang pemerintah ingin memuat tindak pidana di dalam Undang-Undang ITE, itu kami sarankan adalah silakan mengatur tindak pidana, tetapi tindak pidana yang memang khas terjadi di dunia maya, bukan tindak pidana biasa yang sudah ada di dalam KUHP. Oke, mungkin bisa misalnya memasukkan tentang perlindungan data pribadi, terus juga bisa memasukkan juga tentang pemblokiran. Ini juga menjadi catatan penting karena selama ini mekanisme pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo ini hanya berdasarkan melalui permen. Nah, sementara pemblokiran terhadap website itu adalah harus dengan undang-undang, karena yang namanya pemblokiran ini adalah pembatasan hak asasi masyarakat untuk menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuannya, tetapi kemudian memang harus dibatasi, tapi pembatasannya itu harus melalui undang-undang. Karena kan selama ini Kominfo selalu bilang bahwasanya karena memang belum ada undang-undang yang mengatur, kayak misalnya kemarin juga sempat muncul juga rancangan dari Kominfo untuk mengeluarkan permen tentang perlindungan data pribadi. Nah, alangkah sebaiknya hal tersebut itulah yang menjadi memang difokuskan lagi. Kalau memang mau dimasukkan, silakan dimasukkan ke dalam Undang-Undang ITE agar nantinya pembatasan atau perlindungan yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia ini tidak dikeluarkan melalui peraturan yang selevel peraturan menteri, tetapi harus dengan undang-undang, karena di sana biar bisa lebih jelas lagi mekanisme due process of law-nya ketika seseorang misalnya di data pribadinya disebarluaskan dan sebagainya, terus mekanisme komplain terhadap blocking dan sebagainya. Nah, ini yang memang harusnya ke arah sana. Apakah memang lagi-lagi revisi Undang-Undang ITE ini memang sengaja ditahan? Karena memang kalau dilihat dari database kasus yang terakhir yang selama ini terakhir belakangan ini sudah ada 119 kasus, dan kemudian 70%-nya pelapornya adalah pejabat publik, dan juga di sana ada anggota DPR, terus juga ada pemerintah lokal. Jadi ini juga bisa menjadikan pertanyaan, apakah memang ternyata yang menikmati dengan adanya Undang-Undang ITE ini ataupun yang membungkam ini adalah mereka, sehingga mereka mencoba untuk menahan proses revisi Undang-Undang ITE ini sehingga masyarakat lupa dan kemudian undang-undang ini tetap terus berjalan. Menko Polhukam akan menertibkan media sosial dan sebagainya. Apakah ini juga bisa menjadi satu sinyalemen bahwasanya memang proses revisi ini lagi-lagi memang juga sengaja ditunda dan ditahan, sehingga ketika semua lengah
ini langsung tiba-tiba dimasukkan ke DPR dan begitu saja langsung disahkan tanpa adanya perubahan yang berarti, hanya menurunkan ancaman dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Tapi esensinya adalah memberikan ceiling effect terhadap orang yang kritis terhadap kebijakan dan sebagainya menjadi berkurang.